Kejutan seakan tak pupus mewarnai kasus narkoba yang menimpa kedua anak dan menantu Ratu Dangdut Elvi Sukaesih. Bagaimana tidak, setelah menggegerkan publik karena tertangkap secara bersamaan sedang mengkonsumsi narkoba dengan sang kakak ipar, hari Kamis kemarin Dawiyah putri bungsu Elvi resmi dinyatakan dipindah ke tahanan Polda Metro Jaya. Ini berarti bahwa Dawiyah bersama M sang tunangan yang juga menjadi tersangka tak akan mendapatkan fasilitas rehabilitasi dan harus mencicipi pahitnya kehidupan di dalam bui menanti kasus narkoba mereka bergulir sampai ke meja pengadilan. Ironisnya berbanding terbalik dengan nasib Dawiyah yang harus mendekam di tahanan, Shehan sang kakak dan Kauri Gita kakak iparnya yang sama-sama menyandang status tersangka konon lebih beruntung terhindar dari kungkungan jeruji besi. Pasalnya, Shehan yang menderita sakit TBC stadium 3 hingga memerlukan perawatan medis. Sedangkan Kauri Gita yang tengah mengandung usia 6 bulan menjalani rehabilitasi sambil menunggu kasus narkoba yang membelitnya bergulir ke meja hijau. Hari ini yang bersangkutan kita masukkan ke ruang tahanan. Ada 3 orang. Kenapa ada 3 di sini? Ya. Yang satu tersangka, ini semuanya tersangka ya. Yang satu namanya inisial C, perempuan ya, itu. Yang bersangkutan juga sudah kita lakukan pembantaran. Artinya sudah kita tetapkan tersangka, kemudian kita lakukan assessment. Hasil assessment adalah yang bersangkutan adalah untuk rawat inap. Kita serahkan, nanti kita serahkan ke rumah sakit Sespima di situ. Karena yang bersangkutan mengandung. Nasib Dawiyah yang kini harus mendekam di balik jeruji besi tak mendapatkan kesempatan rehabilitasi sambil menunggu kasus hukumnya bergulir ke meja hijau tak pelak menjulangkan tanda tanya besar. Mungkinkah ini sinyal jika Dawiyah tidak akan mendapatkan kesempatan rehabilitasi, tapi justru terancam resiko di penjara atas kasus narkoba yang kini menjeratnya? Terbukti menyimpan lebih dari 1 kantong plastik barang haram jenis sabu-sabu, lengkap dengan timbangan elektrik saat penggerebekan terjadi. Mungkinkah Dawiyah dan M tunangannya memiliki keterkaitan dengan pengedar bahkan bandar narkoba? Entahlah, yang jelas 8 kali 24 jam mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, baru terkuak bahwa putri bungsu Elvi Sukaesih tersebut telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2010 lalu. Yang lebih mengejutkan adalah Shehan sang kakak yang ternyata lebih lama mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2005 lalu menyisakan tanya. Lebih dari 7 tahun mengkonsumsi narkoba tanpa pernah tertangkap basah. Siapakah yang menyeret anak-anak sang Ratu Dangdut Elvi Sukaesih terjerat narkoba? Bang Rangga. Misi ya. Padahal ya. Kemudian untuk tersangka D menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2010. Kemudian tersangka S sudah menggunakan narkotika sejak 2005. Ya. 2005, tersangka D 2010, tersangka M 2008. Ironis, kasus narkoba yang kini menjerat anak-anak Elvi Sukaesih seolah menjadi sirine pengingat betapa darurat narkoba di Indonesia memang telah mencapai level bahaya. Bagaimana tidak, sebelum anak-anak Ratu Dangdut Elvi Sukaesih terjaring, Ridho Roma putra sang Raja Dangdut Rhoma Irama telah lebih dulu terciduk yang kemudian disusul tertangkapnya sederet selebriti seperti aktor Tio Pakusadewo, Jennifer Dunn, Fachri Albar, hingga Roro Fitria secara beruntun. Fenomena ini sontak membuat Polres Metro Jakarta Selatan menantang para selebriti untuk melakukan deklarasi ikrar anti narkoba dengan ancaman resiko akan dicopot predikat keartisannya jika terbukti mengkonsumsi narkoba. Uniknya, tantangan Polres Metro Jakarta Selatan ini langsung disambut antusias oleh pelaku jagat hiburan juga sederet artis, layaknya Ramzy, Gilang Dirga, Eli Sugigi hingga Amar Zoni menjulangkan tanya. Baru saja bebas dari rumah rehabilitasi dan sedang menata karirnya kembali di dunia entertainment, mungkinkah Amar Zoni benar-benar berani mengambil resiko mencabut aktivitasnya sebagai artis dengan ikut menandatangani deklarasi perang bersih dari narkoba pada hari Kamis kemarin? Deklarasi kami artis
berpesan kepada teman-teman, kalau seandainya itu memang sampai detik ini masih pengguna, ya silakan melaporkan, ya untuk dilakukan rehabilitasi, ya direhabilitasi. Tetapi kebijakan Bapak Kapolri kemudian dengan Bapak Kapolda Metro sudah jelas, pengedar bandar ya yang ingin menjajah Indonesia menggunakan narkotika akan ditindak tegas, ya. Saya sangat bersedia sekali ikut gitu ya, karena menurut saya itu adalah salah satu statement dari saya pribadi untuk bisa menjaga recovery saya dan komitmen saya untuk benar-benar clean dari namanya narkoba. Makanya saya bersedia untuk tanda tangan jika saya kembali lagi, maka saya bersedia untuk dicopotkan keartisan saya gitu. Memang itu agak cukup strange gitu ya, tapi itulah pembuktian komitmen saya gitu, dan menjadi reminder untuk diri saya sendiri supaya saya tidak jatuh ke lubang yang sama. Ya, Amar yang dulu kini bukanlah Amar yang sama. Sempat bungkam, kemarin pasca ikut menandatangani deklarasi perang bersih dari narkoba, Amar Zoni pun membuat sebuah pengakuan mengejutkan. Khusus di hadapan tim Hotshot, Amar mengaku salah karena pernah tenggelam tak bisa lepas dari ketergantungan terhadap narkoba sebelum akhirnya terpuruk karena tertangkap oleh pihak yang berwajib. Kini pasca menjalani rehabilitasi, Amar Zoni pun bertekad untuk benar-benar bersih dari barang haram demi menjaga sederet orang-orang yang dicintai. Tidak hanya Ranti Maria sang kekasih, tapi juga kedua adiknya yang kini juga telah memasuki jagat hiburan yang lekat dengan godaan narkoba. Dan seolah ingin membuktikan kesungguhannya, Amar bahkan mengajak sederet pemain anak langit seperti Stefan William hingga Angga Putra untuk ikut menandatangani deklarasi. Karena sejatinya tak ada yang nikmat dari jerat narkoba yang justru membunuh kita pelan-pelan. Apalagi dengan yang sudah saya terjadi dalam hidup saya gitu kan. Kemarin saya akui saya memang waktu itu tidak berdaya terhadap adiksi saya. Jadi saya mendapatkan kesempatan lagi sekarang. Dan saya sebagai public figure sudah seharusnya untuk memberikan contoh yang baik. Cuman kemarin itu saya salah. Dan saya mengakui itu, dan sekarang saya ingin mengajak semuanya untuk jangan seperti kemarin gitu. Saya mengajak Stephen William, dan kebetulan dia mau, terus Angga Putra juga mau, Gerald Johannes juga. Ya udah kita berempat pergi ke sana. Saya pagi sekarang adik saya juga udah mulai syuting, Panji bentar lagi tayang, jangan lupa nonton. Dan ya itu salah satunya gitu. Dan itu kan salah satu pengingat saya. Yang paling penting itu adalah diri saya sih. Saya pengingat saya akan lo tuh udah menyupport acara anti narkoba dan lo nggak mungkin harus balik lagi ke narkoba gitu loh. Berkali-kali tadi gue bilang public figure itu kan memang sumber media, sumber berita. Dampaknya itu kan kepada masyarakat luas, kepada para fans-fansnya. Buat semuanya, buat teman-teman yang sekarang sedang tertimpa musibah, sedang menjalani proses hukum, ayo bismillah, ini pelajaran yang berharga. Mohon maaf banget, mungkin gue ngomong mudah, tapi gue yakin mereka yang menjalani juga berat. Tapi mau tidak mau, bismillah, mudah-mudahan ini pengen menjadi yang terakhir, jangan ada lagi teman-teman yang ketangkep. Nih, kita juga harus tahu bahwa apa yang terdapat dalam narkoba yang bisa menyebabkan adiksi, ketagihan, dan lain-lain. Karena jujur dari zaman dulu sekali, pas gue SMA, pas gue kuliah juga, beberapa teman-teman sih juga ada gitu, karena kebanyakan mereka nggak mikir efek panjang ketika setelah memakainya gitu. Cuman enak lah gitu-gitu aja. Kalau bisa sampai memberantas narkoba, itu aja. Minimal dari diri kita sendiri dulu, memagari diri kita dengan hal-hal yang berbau narkoba. Belit hukum akhir-akhir ini rupanya mengusik para selebriti. Jika Vicky Prasetyo menyiapkan 11 orang pengacara untuk menghadapi pelaporan kasus penipuan senilai ratusan juta rupiah, maka lain halnya seteru hukum antara Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa. Menghadapi sidang hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, upaya mediasi antara Tessa dan Sandy pun gagal bahkan berujung miris. Lantas benarkah karena terlalu kesal Tessa sampai berteriak? Ada apakah dengan Tessa Kaunang? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.